Guys, kali ini kita dengarkan lagi ceramahnya Mbah Sengkuni ya. Yuk kita dengarkan. Nih. Sikap politik Prabowo itu sangat baik, namun sekaligus mengandung kelemahan karena banyak orang yang di depan Prabowo ngapur rancang, nampak sangat menghormati, tetapi di belakang punggung Prabowo lain sama sekali. Di depan seperti burung merpati, tapi tiba-tiba bisa menyengat seperti kalajengking. Makanya ada pepatah bahasa Inggris, know your friends and know your foes. Ketahuilah teman-temanmu dan juga ketahui musuh-musuhmu. Dalam bahasa Arab ada ungkapan man asdiqauna wa man a'dauna. Jadi siapa sahabat atau teman dan siapa lawan itu sebaiknya memang dipantau. Saya yakin masyarakat sipil kita menanti kapan Presiden Prabowo membersihkan pemerintahannya dari oknum-oknum yang berasal dari geng Solo yang dibiang keroki oleh Jokowi. Membersihkan Indonesia dari elemen-elemen toksik bukan masalah like and dislike secara subjektif, tetapi membersihkan pemerintahan yang sah Presiden Prabowo supaya tidak direcoki Jokowi dan para comrade in arms-nya, teman-teman dekatnya Jokowi. Nah, Prabowo mewarisi berbagai kebobrokan warisan Jokowi seperti kemiskinan yang makin meluas, kesenjangan kaya miskin yang makin menganga, penyakit laten tanpa solusi sampai sekarang yang bernama korupsi, dan moralitas bangsa yang mengarah pada dekadensi dan lain sebagainya. Sudah tentu Presiden Prabowo lebih tahu tentang masalah apa yang perlu diselesaikan dan apa saja yang masih bisa ditunda. Tetapi sebagai orang yang melihat dari jauh berbagai masalah politik yang dihadapi Pak Prabowo, ada beberapa hal yang harus segera diselesaikan. Ini menurut saya, antara lain soal Gibran Fufufafa. Cukup banyak pihak yang ingin melihat supaya segera diselesaikan. Keberadaan Gibran sebagai wapres jadi liability bagi Prabowo. Anaknya Jokowi ini memang tidak punya integritas, kapabilitas, dan paling penting tidak punya moralitas. Dia tidak bisa apa-apa. Meminjam istilah pepatah Arab itu, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa pasti tidak bisa memberikan apa-apa juga. Nah, Gibran adalah excess baggage yang hanya mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo. Dia pantas di-drop atau dibuang. Usulan ke DPR supaya proses impeachment atau pemakzulan Gibran Fufufafa didesakkan terus oleh para purnawirawan TNI. Sedangkan para advokat Perkat Nusantara dan DPDI juga memperkuat pressure politik supaya si Gibran Fufufafa segera dimakzulkan atau mengundurkan diri. Nah, setelah 8 bulan Pak Prabowo jadi presiden, tentunya sudah jeli melihat menteri-menteri mana yang harus diganti, karena ternyata tidak becus, dan mana-mana yang bahkan melakukan langkah-langkah subversif, menghancurkan dari dalam. Nah, kita harus waspada, si Gibran ini sebagai anak haram konstitusi, bisa membuat kejutan kalau Jokowi membantunya secara membabi buta. Sekitar 60-70% rakyat kita lulusan SD dan SMP ini mudah terkecoh dengan cara-cara kotor mereka yang ingin merebut kekuasaan demi kekuasaan. Power for the sake of power. Jokowi dan para gangster yang mengerumuninya bisa meraih kemenangan dengan membagi-bagi berjuta-juta bansos karena masih memiliki ratusan atau bahkan mungkin ribuan triliun rupiah. Nah, kalau KPU dan Bawaslu masih seperti dulu, ditambah Parcok juga masih seperti dulu, dan sebagian TNI dapat dipengaruhi, bisa-bisa ada orang edan keturutan jadi Presiden Indonesia. Saya katakan sebagian TNI dapat keblinger karena ternyata ada banyak purnawirawan yang menolak Gibran dimakzulkan. Saya gagal memahami, ada sebagian purnawirawan yang mestinya paham soal kepemimpinan, pentingnya kematangan dan pengalaman, serta syarat-syarat berat lainnya untuk seorang calon presiden, tetapi mereka bisa menerima kalau si Gibran Fufufafa jadi Presiden Republik Indonesia. Nah, karena itu saya gembira membaca banyak partai yang bersikap untuk Pilpres yang akan datang akan tetap memilih Prabowo Subianto sebagai presiden, sedangkan capresnya bukan si Plonga-Plongo, si Gibran Fufufafa. Mbah Sengkuni, kapan insafnya sih Mbah?
selalu aja ngomongin Fafa, udah basi. Terus katanya apa tadi? Menunggu Pak Prabowo membersihkan Menteri Geng Solo, kan begitu katanya. Mimpi Mbak, mimpi. Pak Prabowo nggak bakalan reshuffle kabinet karena menterinya katanya bekerja dengan baik. Ayo, mau ngapain? Mau masukin anak-anak Mbak gitu ke dalam kabinet kalau Pak Prabowo reshuffle? Nggak laku Mbak, nggak laku. Karena apa? Karena bapaknya Amin Rais. Kalau bapaknya bukan Amin Rais bisa aja. Aduh Mbak. Makanya saya bilang dari kemarin, Mbak kalau nggak nyebut nama Pak Jokowi dalam video Mbak, bisa jadi Mbak akan mati. Pokoknya sekian ratus video Mbak, nggak pernah saya dengar Mbak nggak menyebut nama Pak Jokowi. Kenapa sih Mbak? Begitu sakitnya kah hati Mbak sama Pak Jokowi? Apakah Mbak selalu kalah dalam hal berpolitik sama Pak Jokowi? Wajar sih, saya juga malu sebenarnya. Masa kalah sama tukang kayu, ya enggak? Sedangkan Mbak profesor doktor, Pak Jokowi hanya seorang tukang kayu, rakyat biasa. Tapi kok kalah gitu? Ya malu. Sehingga cacian, makian, hinaan ditujukan pada beliau sama Mbak. Pak Jokowi seorang tukang kayu, ya kan? Sedangkan Mbak bertitel profesor, doktor, kuliah di luar negeri juga. Mana nggak malu coba? Di negeri hanya dapat toko sengkuni. Orang mau udah menjabat jadi wali kota, jadi gubernur, presiden 2 periode. Lah Mbak, setahu saya Mbak hanya cuma jadi ketua MPR 1 periode, itu pun nggak ada gebrakannya. Ya wajar lah, saya anggap wajar sih Mbak, kelakuan Mbak kayak gini saya anggap wajar karena secara politik jauh Mbak kalah total sama tukang kayu. Tadi Mbak ngomong nunggu Pak Prabowo membersihkan kabinet dari geng-geng Solo. Kapan? Menunggu sampai kapan? Emang ada harapan gitu? Kalau misalkan Pak Prabowo mengganti menteri-menterinya, emang ada harapan itu anak Mbak mau masuk kabinet? Ada? Enggak. No. Karena sekali lagi bapaknya Amin Rais, toko sembunyi, tukang ngadu domba. Orang udah hubungannya udah baik, masih aja ingin dipecat. Itu Mbak itu. Makanya Mbak ya, ini mohon maaf ini saya ngomong sama Mbak, ini serius. Mbak itu kan sudah sepuh, ya kan? Nah sudah seharusnya Mbak tuh memikirkan akhirat, jangan hanya terfokus pada dunia semata. Nanti gimana akhiratnya, itu yang harus dipikirkan Mbak. Ya, ya, oke? Anjay.